wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Dadah. Masih semangat ya? Masih. Ya, waktu menunjukkan sebentar lagi buka ya. Oke, sangat luar biasa teman-teman. Senang sekali hari ini kita bisa berkumpul di sini. Tentunya di acara presentasi bisnis media sehat. Tadi sudah dijelaskan nih panjang lebar. Siapa yang baru pertama kali hadir? Cium tangan. Ya, jangan malu-malu. Yang nggak malu-malu saya doakan 2 juta. Amin. Ya, oke, sangat luar biasa teman-teman. Ya, tadi Anda telah dijelaskan dari kedahsyatan dari media sehat sejahtera. Yang pertama dari 5 pilarnya, betul ya? Dimana perusahaannya sudah sangat jelas, sudah 20 tahun. Kira-kira kalau perusahaan sudah 20 tahun, mungkin nggak penipuan? Mungkin ya, artinya sudah terbukti dan teruji. Yang kedua adalah produknya propolis. Nah, udah pernah dengar propolis belum? Udah pernah dengar? Pernah dengar di mana? Ada yang Pernah pakai siapa? Teman ya. Siapa? Jadi rata-rata banyak orang pakai ya. Betul. Raffi Ahmad aja produk yang paling sering dibawa adalah propolis. Dahsyat. Nah, karena apa? P3K paling efektif. Betul ya? Nah, jadi artinya saya mau sampaikan kenapa? Karena propolis ini bisa dipakai di mana? Betul ya? Wah, propolis mah udah nggak usah ditanya lagi lah, bagus banget. Seputaran produk ada yang mau nanya nggak? Soal propolis udah jelas semua ya? Apalagi saya lihat anak Malangnya rata-rata ngekos ya. Iya. Kalau ngekos itu tiap hari makannya di mana? Masak sendiri atau keluar? Keluar, betul ya. Nah, yang namanya makan di luar itu, Anda harus tahu kata Rasulullah apa? Semua penyakit itu berawal dari perut. Betul ya? Maka ibaratnya kita harus jaga, apalagi sekarang ini makanan biasanya makin jorok makin enak ya. Betul kan? Iya. Apalagi sekarang minyak goreng aja harganya udah naik. Biasa mungkin kita kalau makan minyaknya sehari 3 kali ganti. Sekarang mungkin sehari gak ganti-ganti, betul? Udah hitam masih aja dimasak, betul ya? Ya masih buat goreng, akhirnya kita makan, betul ya? Kita makan tiap hari itu warnanya beda-beda. Ada warna kuning, hijau, pink, betul ya? Merah dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, keluarnya berapa warna? Hah? 1 warna, sisa warnanya di mana semua? Ngendap semua di tubuh, betul ya? Nah artinya dengan propolis ini semua alat, jadi propolis itu alat pendetoksifikasi, pembuangan racun dalam tubuh. Jadi dibersihkan semua. Saya tanya kalau motor tuh siapa? Tadi bu pakai motor ya? Datang ke sini. Kalau motor gak diservis setahun tuh. Nah, rusak. Pertanyaan saya, tubuh Anda udah gak diservis berapa? Betul ya? Jadi luar biasa. Nah makanya saya mau sampaikan kepada teman-teman, nah propolis ini adalah buat menjaga. Apalagi saya lihat kemarin aja di TikTok ada yang 21 tahun umurnya sudah kena stroke. Cewek lagi coba. Gara-gara apa? Rajin begadang. Ya, makan instan terus, betul ya? Nah, artinya saya mau sampaikan, bayangkan. Karena Anda lihat orang dulu sama orang sekarang lebih cepat mati mana? Jujur banget sih ya. Betul ya? Lebih cepat mati sekarang. Orang sekarang malah lebih cepat penyakitannya. Artinya kita harus tahu dunia kedokteran sekarang itu gagal. Ya, yang paling bagus itu adalah pengobatan dulu ya. Kayak jamu apa, betul nggak? Iya, Anda tahu propolis itu dipakai. Propolis itu bukan ngetop sekarang. Propolis itu dipakai dari sebelum Masehi. Coba bayangin. Jadi udah bukan ibaratnya apa? Booming-boomingan lagi, bukan. Memang dari sebelum Masehi dipakai buat pengobatan. Ya, sampai dulu perang dunia ke-1 apa masih pakai propolis karena belum mengenal kimia. Ya, nah artinya saya mau sampaikan, jadi propolis itu udah sangat luar biasa produknya.
Nah, beruntungnya Anda, pertama tadi produknya propolis, yang kedua Melia Biang, betul ya? Nah, beruntungnya Anda bergabung di Melia ini, ya hanya cukup dengan belanja produk saja. Betul ya, Anda belanja produknya, uang Anda tukarin sama produknya pun kalau Anda lepas, udah uang Anda jadi 2 kali lipat. Anda stok produk nih propolis 3 juta, Anda lepas produknya, Anda jual produknya, uang Anda jadi 6 juta. Kira-kira untung apa buntung? Untung. Untung, betul ya. Anda stok produknya 10 juta, Anda lepas produknya, uang Anda jadi 20 juta. Kira-kira untung apa buntung? Untung. Apa hanya untung dari produk saja? No, Anda pun akan dapat jatah marketing plan. Dahsyat. Di mana di marketing plan ini Anda pun ya di mana ibaratnya ketika Anda mengambil produk di Melia ini, Anda pun dapat ibaratnya jatah. Ya, jatah apa? Ibaratnya sistem di mana Anda bisa juga untuk memasarkan. Betul ya? Dan mendapatkan komisi. Nah, yang saya mau sampaikan mana ini slide-nya? Hilang. Dahsyat. Oh, nggak pakai slide ya? Oh, pakai. Nah, saya menjelaskan sama Anda ini sibuk apa semua kuliah? Kerja, kamu kerja? Oke, yang kerja mana kerja? Dahsyat. Yang lain kuliah semua? Ya, nah coba Anda perhatikan nih. Coba di next. Nah, kok langsung keluar ini? Ya. Saya percaya, coba di back dulu deh. Saya percaya Anda dan saya memiliki kesamaan. Salah satu kesamaan kita adalah ingin hidup jauh lebih baik, betul? Atau saya salah, ada yang ingin hidupnya jauh lebih buruk? Gak ada ya, pasti ingin hidup jauh lebih baik. Berarti kalau ingin hidup jauh lebih baik, berarti punya impian dong ke depan. Kira-kira impian ke depan apa? Nah, apa? Loh, ini aja sharing aja, bukan ini, bukan ujian ya, gampang aja. Gak ada bagi rapot tuh. Ya, kira-kira impian ke depan apa? Rumah, mobil, naik haji orang tua, naik haji, nikah juga ya? Nikah juga, waduh banyak juga ya. Semua, betul ya? Itu kan impian setiap orang. Ya sebenarnya bukan impian, kebutuhannya. Ya, saya ada yang di sini impiannya pengen nanti kalau udah nikah kontrak aja. Ada? Ada? Gak ada, berarti pengen beli rumah semua. Mobil? Pengen apa? Nikah. Wah, semangat banget. Udah ada calonnya berarti ya. Ya, oke. Nah, saya ambil garis besarnya aja dulu yang umum. Satu aja, rumah. Semua orang pasti pengen beli rumah, betul? Ya. Siapa yang suka rumah mewah? Suka rumah mewah nggak? Suka. Mepet sawah? Oh enggak ya. Misalnya. Nah, sekarang pertanyaan saya, fenomena yang terjadi kemarin Menteri Ekonomi bilang apa? Bahwa di generasi sekarang hanya 4% orang yang bakal beli rumah. Berarti 96% apa? Betul ya? Betul ya? Nah artinya ini masalah serius bukan? Butuh dipikirkan nggak? Atau nggak usah ya, udah biarin aja lah, pasrah aja, kalau nikah nanti kontrak ya udahlah. Tiap tahun pindah-pindah nggak apa-apa. Betul ya? Betul ya? Nah yang saya mau sampaikan, fenomena yang terjadi, rumah sekarang makin lama makin mahal. Anda bayangin rumah kecil aja coba deh. Nah, harga rumah kecil aja ibaratnya rata-rata sekarang 100 meter, ya 150 meter aja udah 1 M deh. Ya. Betul apa betul? Betul. Kalau yang mau 500 juta gitu sekarang 300 juta, makin lama makin ke ujung ya. Makin lama makin ke gunung, betul ya? Loh benar kan? Loh benar. Ya. Nah bayangin kalau 1 miliar aja, pertanyaan saya cuma satu. Ya. Pertanyaan saya cuma satu. Nah yang kerja,
Halo yang kerja, kira-kira Anda yang kerja, saya nggak nanya gaji Anda berapa, nabung sebulan bisa berapa? 2 juta sebulan bisa nggak? Enggak. Nah, nggak tentu, nggak tentunya tuh kisaran berapa. 2 juta berat nggak? Berat ya, 1 juta deh. 1 juta lebih ya, hitunglah misalkan, itu kalau 2 juta, Anda bisa nabung 2 juta, itu UMR di Malang ini 4 juta ya? Ya. 3. Nah, 3 juta? Iya. Oh, besaran Surabaya ya? Iya. Ya hitunglah 4 juta lah. Ya angkatan Anda nanti 4 juta. Nah kalau 4 juta aja Anda bisa nabung setengahnya. Orang kerja nabung setengah gaji udah bagus ya? Bagus, 4 juta nabung 2 juta sebulan nih, 2 juta. 2 juta buat ngejar nabung 1 miliar berarti berapa lama? Itu berapa lama? 500 bulan berarti berapa tahun? 42 tahun. Cek umur berapa? Betul ya? Kak saya tapi masih muda kak, masih santai. Umur berapa? 20 kak. Waduh muda banget ya. 20 tambahin 42 tahun. Berarti 62 tahun. Emang mau hidupnya cuma buat kerja rumah? Enggak. Maka solusinya, maka persiapan Anda untuk itu apa? Betul ya? Nah makanya saya mau sampaikan para teman-teman. Nah, berarti kira-kira kalau ngandelin hanya kerja aja memungkinkan nggak? Enggak. Buat beli rumah? Enggak. Boro-boro nabung 2 juta, baru nabungnya 3 bulan aja udah habis. Betul? Berarti kan bukan solusi. Bahwa kerja ya buat nyambung hidup ya. Tapi kalau mau ini ya, kalau di Indonesia ini memang yang namanya di Indonesia itu kerja apa? Kerjanya nggak ada harganya. Anda kalau tahu saya kemarin kayak ke Eropa apa semua itu. Asyad. Apa yang ngelayanin itu di sana tuh nggak ada. Saya ke supermarket nggak ada orang yang ngelayanin gitu. Saya ambil sendiri, saya bayar. Di sana paling ada kasirnya aja yang buat bayar. Di hotel pun saya makan breakfast apa, itu ngambil sendiri. Nampaknya apa udah makan dibersihin sendiri, simpan lagi ke tempatnya. Kenapa? Karena di sana tenaga manusia mahal. Di Swiss aja kemarin saya tanya, di Swiss itu UMR-nya 60 juta sampai 300 juta sebulan. Ya. Coba berapa kali lipat di sini? Hah? Betul. Ya. Jadi di sana rata-rata ibaratnya hitung 100 juta lah sebulan. Tapi memang makanan juga di sana biaya hidup mahal. Cuma ya itu tingkat stres terkecil di Swiss. Ya. Jadi ceritain Eropa. Dahsyat. Kenapa? Karena orang anak lahir, kamu punya anak, tinggal bayar pajak, bayar asuransi, uang susu ditanggung sama pemerintah. Ya, sekolah gratis, rumah sakit gratis. Jadi kalau mau sering-sering rumah sakit, ya, semua gratis di sana. Betul ya? Bayangin 100 juta sebulan. Gimana? Ada yang mulai pikiran mau kerja di Swiss aja? Betul, ya. Jadi di Indonesia itu memang nggak dihargain, udah. Di sana tuh tenaga manusia tuh, waduh, dihargain banget. Sopir aja ibaratnya 7 jam kerjanya nggak boleh lebih. Ya 8 jam maksimal. Lebih dari sana, Anda bawa mobil, mobilnya mati. Jadi per 3 jam itu mobil harus istirahat dulu. Kalau enggak, mati sendiri. Jadi sistem. Terus kalau misalkan udah ini lebih dari 8 jam udah nggak bisa. So, kalau di sini kan, waduh, sopir mobil, belum oleng, belum. Betul ya. Jadi itu. Betul ya. Cuma, enak gak di Eropa? Enak ya? Enak. Nah, tapi ada
Gak enaknya kalau ibaratnya mau kaya susah. Kenapa? Karena pajaknya besar. Ya, pajaknya bisa ibaratnya bisa sampai 50%. Ya. Jadi sebenarnya Indonesia sama Eropa itu, di Eropa itu buat kerja enak. Tapi kalau buat usaha enggak enak, berat. Ya, Indonesia paling gampang buat kaya. Di luar susah kaya. Di Indonesia paling gampang. Kenapa? Karena manusianya banyak dan orangnya konsumtif, betul? Ya. Saking konsumtifnya apa? Ngelihat ada orang video korban, wah kasihan ini. Ya, kayak artis waktu itu kecelakaan, wah nyumbang semua, betul? Betul ya? Karena orang Indonesia itu memang dermawan orang. Terus buat Anda semua. Gak apa-apa ya, sambil nunggu buka, betul ya? Nah, artinya yang saya mau sampaikan paling gampang itu adalah usaha di Indonesia. Paling gampang kaya. Makanya saya harap Anda yang kuliah juga beres kuliah jangan berharap kerja. Ya udah kerja lapangannya kecil sedikit. Anda beres kuliah pengen kerja juga, nyempitin lowongan kerja orang aja. Harusnya kan Anda buka lahan pekerjaan bagi orang, betul nggak? Betul ya, jadi harus bermindset seperti itu. Betul ya. Ini saya mau sampaikan pada teman-teman dan bisa, bukan nggak bisa, betul ya? Ya. Nah, kira-kira tadi saya kasih gambaran rumah aja berat ya? Berat ya. Nah, maka ibaratnya next. Nah, kalau di sini saya nawarin sebuah peluang bisnis yang bisa ngejar impian Anda lebih cepat. Kira-kira Anda mau ambil apa? Ambil. Ambil apa mau pikir-pikir dulu? Ambil. Pasti diambil ya? Pasti. Ya. Nah, sekarang misalkan Anda gabung 7 paket. Sekarang saya kasih gambaran. Misalkan ya. Jadi saya ini bicara Melia ini bisnisnya luar biasa. Ya, bukan soal hasilnya doang. Tapi yang saya mau harapkan sama Anda itu pertama adalah Anda bisa mendapatkan pendidikan di Melia. Ya, karena pendidikannya bagus banget. Betul. Ya, pokoknya Anda bakal kepake mau dimanapun kepake. Ini ilmu paling dahsyat. Ya, saya itu teman-teman saya banyak banget. Yang jadi PNS aja gabung Melia, saya ajarin ibaratnya di sini presentasi apa. Dulu kan dia presentasi. Gara-gara karena pendidikan Melia setahun 3 kali naik jabatan. Cuma gara-gara apa? Bisa presentasi. Ya, jadi pendidikan karakternya bagus banget di sini. Nah, saya menjelaskan ya soal peluang bisnis Melia. Nah, misalkan Anda ambil tadi peluangnya. Oke, sekarang Anda gabung 7 paket. Misalkan dari 100 orang teman Anda yang Anda tawarkan bisnis Melia Sehat Sejahtera. Ya, misalkan kita ngomong jelek-jelekannya aja. Dari 100 orang ditawarin, 96 orang berhasil menolak. Waduh. Waduh banget ya. Hanya 4 orang yang gabung next. Tuh, hanya 4 orang. Itu pun gabungnya nggak duplikasi, hanya 5 paket. 5 paket tadi. Berarti Anda berhak bonus pengajak berapa? 5 paket tadi 480 dikali 5. Berarti 2,4 juta ya? 2,4 juta kali 4 orang. Berarti kurang lebih 9,6. Mantap. Betul ya? Kira-kira lumayan nggak? 9,6 juta? Lumayan. Ya lumayan ya, daripada lumayan. Ya. Apa hanya dapat bonus dari sponsor mengajak aja? Enggak kan ya? Dapat pasangan juga, betul ya? Dapat pasangan 6 kiri 6, 5 tambah 1 6, 5 tambah 1 6. Ini pun sama 6 kiri 6 kan. Akibat 66 di sini titik pertama pun dibayar juga. 12 kanan, betul ya? Akumulasi dari 6 tambah 6 12, 6 tambah 6 12. Coba kita hitung. Tuh. Berarti 6 kiri 6 kanan dibayar 2 juta dikaliin 2, 4,1 juta. Ini pun 3,4 tambah 684,1. Total 17,8 juta. Artinya di bulan pertama yang Anda peroleh berapa? Next.
Bulan pertama berapa dapat? 17,8 juta. Hanya dengan ngajak 4 mantap. Berarti kalau 4 aja hampir 20 juta, berarti ngajak 8 juta. Oh, jangan dikaliin ya. Salah. Nanti kebanyakan duit. Iya. Bingung kan? Kasihan. Ya. Nah, hitung di bulan kedua. Bulan kedua misalkan seluruh dunia memusuhi Anda. Waduh. Ya. Gak usah pusing, Anda cukup bantu aja yang bawah sampai dapat. Kira-kira teman Anda terbatas, betul? Iya. Tapi ingat, temannya teman Tinggal. itu tidak terbatas. Jadi tinggal bantuin teman-teman. Bantuin tikul sampai 2 tuh. Kanan kiri aja dalam 1 bulan. Berarti Anda dapat bonusnya berapa? Next. Tuh, bulan kedua 3,4 juta. 3,4 juta dari mana? 3,4 juta ini ya, 5 tambah 5 10, 5 tambah 5 10. Banyak di sini. Ya, berarti 3,4 juta kali 2 6,8 plus ya 3,4 tambah 3,4 ya 6,8 juga berarti total 13,6 juta. Bulan ketiga next. Bulan ketiga terjadi pelipatan. Kenapa? Karena ini pun sama, udah nggak ngajak teman lagi, cuma bantu yang bawa aja sampai dapat 2 orang. Betul ya? Betul. Berarti terjadi pelipatan. Ya, tadi 13,6 tinggal kali 2 aja berarti 27,2 Juta. Di bulan keempat sama, komitmen tetap hanya mengajak 2, semua ngajak 2, nggak boleh 3. Dilarang. Kasihan. Hanya 2. Ya. Berarti timbul lagi berapa? 54,4 juta. Bulan kelima next. Tuh, 108,2. Boleh. Ya. Nah, pertanyaannya UMR rata-rata berapa? 4 juta per bulan. Betul? Betul. Nah, artinya apa? Ketika Anda serius habis-habisan jalan Camellia di 6 bulan 1 tahun awal, Anda serius habis-habisan capek-capek berdarah-darah walaupun kagak berdarah, betul ya? Anda serius habis-habisan jalan Camellia. Ketika Anda sudah capai angka 100 juta per bulan, ya 100 juta per bulan itu berapa sih per hari? 108 juta. Ya kurang lebih 4 jutaan per hari, betul ya? Ya artinya apa? 1 hari Anda kerjakan serius Camellia sama dengan 1 bulan orang kerja di luar sana. Betul. 1 bulan Anda kerjakan serius Camellia sama dengan 30 bulan orang kerja di luar sana. 1 tahun Anda kerjakan serius Camellia sama dengan 30 tahun orang kerja di luar sana. Kalau 30 tahun 30 kali lebaran. Waduh. Ya, jadi saya sampaikan teman-teman, jadi tinggal kembali kepada diri Anda. Betul ya? Kalau yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, jadi tinggal kembali kepada diri Anda. Ya, ya next. Nah, makanya saya mau sampaikan kepada teman-teman, jadi tinggal kembali kepada diri Anda. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada teman-teman, mau nggak punya penghasilan 150 juta per bulan? Mau. Mau apa mau banget? Mau banget. Ya. Kira-kira pertanyaan saya, banyak gak cara buat dapat 150 juta per bulan? Banyak. Lewat kerja bisa? Bisa. Bisa lewat kerja? Bisa. 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 Bisa tapi lama. Lama. Ya. Kira-kira kerja apa tuh? Iya, langsung hunting semua itu ya. Ada teman-teman saya ibaratnya 100 juta per bulan kerja di Chevron, perminyakan, tapi rata-rata disimpannya di pulau. Waduh. Ya Ada orang di sana. Aduh. Betul ya. Jadi banyak ya, apa yang saya mau sampaikan pada teman-teman ya, apalagi yang tambang apa, aduh udah pusing semua. Betul. Ya itu yang Freeport tuh. Ya itu makin ke dalam itu penyakitan semua.
Ya sampai ada yang waktu itu saya nyembuhin orang, dia kerja di Freeport, gajinya lumayan, 70 juta. Iya. Ya ada yang 100 juta. Tapi minum obatnya tiap hari 5 obat. Iya, Gede-gede oleh kapsul. Kenapa? Karena di sana tuh rata-rata ini semua. Badannya rusak semua kan ke dalam. Ya. Nah, ini saya mau sampai pada teman-teman jadi sangat luar biasa. Nah, 150 juta per bulan lewat kerja bisa ya? Bisa. Lewat kerja. Berarti kalau kerja minimal syaratnya apa? S1, S2 luar negeri. Datang ke Indonesia ngelamar kerjaan ya. Kepala wilayah bank. Nah, kepala wilayah bank itu paling cuma 60 juta ya. 60 juta sebulan. Ya. Lewat kerja berarti susah kan? Susah. Susah ya. Kalau nggak lewat kerja kira-kira mau lewat apa? 150 juta mau diraih lewat apa? Usaha ya. Kalau usaha kira-kira, nah, kalau usaha bisa nggak 150 juta sebulan? Bisa. Bisa, sangat bisa ya. Tapi ingat kalau usaha itu syarat ketentuannya apa? Modal. Harus punya modal. Minimal modal berapa kalau mau penghasilan 150 juta sebulan? Nah, 3 miliar. Ya, 3 miliar. Ada warung abnormal di sini. Ada. Warung abnormal itu modalnya itu 1,3 M. BEP break even point 3 tahun. 3 tahun itu baru balik modal doang. Tahun keempat baru merasakan untung. Atau ada, kalau keluarga saya di sini rata-rata bisnisnya sarang burung walet. Nah, sarang burung walet aja buat 150 juta minimal 3 miliar modal. Dan pertanyaannya, ada resikonya? Ada. Yang gede lah resikonya namanya bisnis. Nah, yang ketiga adalah apa? Punya pengalaman nggak soal bisnis. Kalau nggak bisa-bisa, walaupun ada pasal lu pegang uangnya 3 miliar, nggak punya pengalaman, wabillahi taufiq wal hidayah. Betul ya. Nah, artinya saya mau sampaikan pada teman-teman, ya berapa banyak orang bisnis? Banyak. Di keluarga Anda aja banyak ya yang bisa cari duit. Banyak yang bisa cari duit. Ya bisa cari duit banyak. Hah? Bukan sekedar cari duit ya, tapi berbisnis. Ada dikit. Hah? Sedikit biasanya ya? Iya. Ya enggak. Tapi kan yang sedikit itu asal serius kan bisa menopang semuanya, betul ya? Betul. Nah, artinya saya mau sampaikan gak gampang usaha itu, betul. Buktinya apa? Di keluarga kita aja gak semua orang bisa bisnis. Gak semua orang bisa cari duit, betul ya? Kalau kerja semua bisa, tapi kalau cari bisnis gak semua. Betul? Pertama modalnya besar, resikonya tinggi. Atau pilihan ketiga. Nah, ini pilihan ketiga paling paket hemat ya. Mantap. Ya, lewat Melia Sehat Sejahtera. Kenapa? Karena Melia Sehat Sejahtera modal cuma 6 juta sampai 15 juta. Ya, saya nggak nyaranin gede-gede lah, sampai 15 juta maksimal. 6 juta sampai 15 juta. Sekali doang seumur hidup Anda bisa penghasilan 150 juta sebulan, bahkan miliaran setiap bulan. Dahsyat. Ya, kira-kira kalau dari pilihan 3 ini enak yang mana? Jauh di hati aja ya. Ya. Kenapa? Karena di Melia itu yang saya suka itu adalah apa? Dia menganut sistem teori ekonomi lama, di mana modal sekecil-kecilnya tapi bisa penghasilan sebesar-besar. Mantap. Coba siapa yang bisa jawab modal di Melia ya? Modal di Melia hitunglah 10 juta. Pertanyaan saya cuma satu. Anda pegang 10 juta, tapi Melianya nggak jadi saya tawarin sama Anda. 10 juta mau dipakai bisnis apa di luaran sana? Itu kan setahun nggak usah 150 juta sebulan, kebanyakan 50 juta di sebulan. Bisa? Iya. Ayo. Bisa apa? Halo. Hai. Bingung ya? Jadi Bingung. kita pegang uang pun kalau nggak ada peluang nggak ada artinya, betul. Jadi yang paling mahalnya apa? Uang apa peluang? Uang. Karena uang nggak bisa menciptakan uang, tapi peluang bisa menciptakan uang. Betul. Mana dulu yang harus selamatin, uangnya dulu atau mesin uangnya dulu?
Mesin. Mesin uang dulu lah. Kalau udah punya mesin uang kan bisa ke Eropa terus tiap tahun. Dahsyat. Ya, apa-apa. Dahsyat. Betul ya? Artinya saya mau sampai pada teman-teman jadi tinggal kembali kepada diri Anda. Betul ya? Jelas sampai sini? Jelas. Lanjut. Lanjut. Nah, tuh. Walaupun Anda punya gaji 40 juta sebulan, betul ya? Bisa nabung 20 juta sebulan. 20 juta aja buat ngejar rumah masih lama, masih 5 tahun. Itu udah gaji 40 juta. Itu aja masih jauh, itu baru Rumah. belum isi rumah. Wah. Belum yang namanya mobil, belum yang namanya naik haji orang tua, belum yang namanya menikah. Artinya apa? Dengan gaji kita 40 juta per bulan saja masih jauh kita buat mengejar impian kita. Apalagi gaji kita di bawah ini. Betul ya? Dahsyat. Betul ya? Wah, kayaknya udah kalian cepat-cepat berbuka ya. Bergabung. Betul ya? Maka rahasia sukses hanya ada dua hal. Pertama, memiliki karakter sukses. Artinya apa? Harus mau jadi kerja keras, betul? Karena nggak mungkin Anda mau punya modal sebanyak apapun kalau pemalas ya nggak bisa Anda sukses, betul? Tapi berkabar gembiranya teman-teman, sukses itu ya, ingat ya, sukses itu nggak perlu cerdas-cerdas amat, nggak perlu pinter-pinter banget. Kalau Anda mau pinter banget, cerdas banget, jadi dosen. Benar. Saya itu sekolah, saya atlet pemain bola profesional, ya. Sekolah biasa aja, nggak terlalu ranking banget, tapi bisa sukses. Ya, ternyata ketika saya pelajari malah orang sukses itu rata-rata nggak terlalu pinter banget, nggak terlalu cerdas, tapi apa? Ngotot. Itu yang penting tuh ngotot. Nah makanya mulai sekarang budaya ya udahlah. Nah itu tuh harus dihilangin. Betul ya? Karena Tuhan itu akan mengabulkan apa yang Anda perjuangkan. Betul? Betul. Ya, nah, maka itu harus punya ngotot. Apalagi masih anak muda. Umur berapa? Tuh 21 jalan Amelia, 22 udah beli mobil. Dahsyat. 23 beli rumah, 24 beli Mercy. Gurih. Pelal. Nah itu hanya jadi impian belaka kalau nggak ngotot. Betul, karena kan nggak mungkin perjalanannya mulus, betul? Loh saya ini 23 loh gak punya dia. 25 saya udah pegang Mercy. Betul, dari hasil bisnisnya dia. Karena di otak saya dulu apa? Hidup hanya satu kali, hidup hanya sementara. Masa muda cuma satu kali. Bagi saya di otak saya, tua kaya biasa, muda kaya raya itu baru luar biasa. Dahsyat. Ya. Makanya kenapa saya di masa muda saya habis-habisan. Betul ya? Karena saya mikirin kemarin aja saya ke Menara Eiffel. Ya, Anda tahu naik ke Menara Eiffel itu naik tangga. Jauhnya ya Allah, jauh banget. Saya kebayang kalau saya baru kayaknya umur 60 tahun. Aduh. Udah sakit pinggang. Udah gak bisa nikmati. Paham ya? Makanya kenapa sukses itu harus di usia muda. Betul? Apa kabar? Dahsyat. Ya siap ya? Siap. Dan harus berada di kendaraan yang tepat, betul ya? Karena Anda mau sehebat Valentino Rossi, sehebat apapun naik motor, kalau kendaraannya nggak tepat, kita kasih motor Mio. Ya, kita yang naik motor GP kira-kira cepet siapa? Cepet kita, betul. Sekali gas, boom, hilang langsung gitu. Coba kalau Mio batuk-batuk, betul. Betul ya, artinya kalau mau sukses itu harus berada di kendaraan ya Tepat. Kesimpulannya apa? Sepintar-pintarnya Valentino Rossi ngendarain motor, sehebat-hebatnya Valentino Rossi mengendarai motor, tetap
dia bakal dibatasi dengan kecepatan. Sama halnya dengan kita di pekerjaan. Sepintar-pintarnya kita bekerja, sehebat-hebatnya kita bekerja, kita tetap dibatasi dengan gaji. Orang pintar pasti mencari pekerjaan yang terbaik bagi dirinya, betul? Betul. Hanya orang cerdaslah yang bisa mempekerjakan orang pintar. Betul ya? Berarti yang depan ngomong cerdas loh, cerdas. Saya udah bilang tadi, kalau bersukses itu nggak perlu cerdas banget ya. Ya. Jadi yang penting ngotot. Yang penting ngotot. Nah itu yang paling penting, spirit. Betul ya? Ya, nah, jadi artinya saya mau sampaikan kepada teman-teman. Ya, berarti orang pintar kalah sama orang cerdas. Orang cerdas kalah sama orang beruntung. Nah, tapi yang namanya keberuntungan adalah apa? Ketika kesempatan bertemu dengan kalau kesempatannya ada, kemauan kagak ada, tetap aja itu nggak bakal dapat keberuntungan, gitu ya. Nah artinya saya mau sampaikan kepada teman-teman, jadi tinggal kembali pada diri Anda. Next, ya, jadi tinggal kembali pada diri Anda. Lanjut. Nah, ya, jadi tinggal Anda mantapnya di berapa paket. Kalau Anda menggabung 15 paket itu modal 45 juta. Tapi saya nggak nyaranin banyak-banyak lah, nggak perlu banyak-banyak. Ya karena ini kan potensinya satu lotnya aja 150 juta loh. Dahsyat. Kurang apa lagi 7 lot tuh udah semiliar. Ya jadi udah nggak usah banyak-banyak, saya nggak nyaranin di 15 paket ya. 9 paket juga nggak nyaranin deh. Coba next ya. Lanjut ini kalau bisa selainnya dihapus aja ya. Dahsyat. Nah kalau 7 paket itu modalnya 21 juta. Ya. 21 jutaan, satu kali doang seumur hidup. Cuma saran saya kalau Anda menggabung 7 paket gak perlu ambil dari 7, cukup ambil 5 aja. 5 menuju 7 paket. Modalnya kurang lebih 16 jutaan. Modalnya seperti apa? Seperti ini. Dapat orang si mesin, dapat orang si mesin. Dapat penghasilan dari media baru tambah di sini jadi 7 paket sempurna. Potensi penghasilannya berapa? Kurang lebih 37 juta per harinya. Dahsyat. Ya, lanjut. Nah, kalau 3 paket itu modalnya kurang lebih 9,5 juta. Ya, 3 paket seperti ini, dapat orang si mesin, dapat orang si mesin. Ketika Rani dapat penghasilan dari media, kurang lebih potensi penghasilannya berapa? 16 juta per harinya. Ya, kalau mau gabung di satu paket itu ada di bawah ini, berarti satu paket cuma ini doang. Iya. Satu paket itu 3 juta. Modalnya. Potensi penghasilan berapa? 5,4 juta per hari. Cuma kalau ambil satu paket rugi. Kenapa? Gak bisa naik seperti ini. Ini pun gak bisa naik seperti yang atasnya tadi. Artinya apa? Modal awal menentukan penghasilan. Salah strategi di awal, babak belur di akhir. Mantap? Mantap. Gimana mantap? Baru pertama kali hadir? Oke, kira-kira mantapnya di berapa paket? Pengennya di berapa? Dari 7 paket. Nah, kalau 7 nggak perlu dari 7 ya. Cukup ambil dari 5 paket. Ya. Oh, bener sapi. Ya. Kira-kira mantapnya di berapa? Berapa? 5 ya. 5 paket. Nah mungkin Anda udah mantep. Nah yang saya mau sampaikan kepada teman-teman ibaratnya, ya pas saya udah mantap Pak. Nah tapi permasalahannya mungkin ada orang yang masih belum ada modalnya, apa betul ya? Betul. Nah, makanya saya mau sampaikan kepada teman-teman yang saya udah jelaskan tadi. Karena Anda beruntung, hari ini Anda nggak pegang uang, tapi hari ini Anda sudah pegang peluang. Betul. Betul. Karena percuma, Anda pegang uang itu kalau nggak ada peluang nggak ada artinya, betul? Betul. Uang masih bisa diperjuangkan? Masih. Tapi peluang belum tentu dapat lagi. Sulit betul. Nah, anjing saya mau sampaikan, makanya saya bilang tadi, sukses itu nggak perlu pinter-pinter banget, cerdas banget, penting ngotot. Kalau Anda ngotot, selesai. Dahsyat. Ya, Bapak. Dahsyat. Nah, maka di akhir yang saya mau sampaikan, dan kalau Anda mau bergabung, kalau mau jangan lama-lama, 1 hari, 2 hari, atau paling lama. Karena apa? Karena ini bisnis percepatan. Ya, karena pertanyaannya ngajak kamu siapa? Sini. Yang ngajak ke sini siapa? Gimana orangnya? Kamu lihat mukanya doyan duit? Doyan banget. Artinya dia nggak bakal nunggu Anda, pasti ngajak teman-temannya lagi yang lain, betul ya?
Nah, otomatis karena bangunnya 2 kaki, bener, pasti tumpuk-tumpuk ke bawah terus. Misalkan kamu minggu depan kelamaan gabung, akhirnya dia misalkan Safira ngajak teman lagi, akhirnya stop saya mau sukses. Kamu disimpan di mana? Di paling bawah. Waduh. Yang harusnya teman-temannya Safira di bawah kamu, sekarang kamu yang di bawah teman-temannya. Kira-kira pengen paling bawah paling atas? Paling atas. Ya udah gabung sekarang kan gitu. Dahsyat. Ya, nanti saya mau sampaikan pada teman-teman yang kembali pada diri Anda, ya, maka yang saya mau sampaikan apalagi bagi adik-adik yang masih kuliah, ya, harus bismillah, ya, jangan hanya kuliah tok, betul? Karena sekarang udah bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Zaman Siti Nurbaya kuliah doang. Nggak, sekarang nggak ada orang kuliah tuh kuliah sambil apa? Jadi selebgram, kuliah sambil kerja, kuliah sambil jadi penyiar, betul? Iya. Kuliah sambil jadi atlet, betul ya? Iya. Betul. Ya, nah, bisa juga kuliah sambil usaha, betul ya? Artinya saya mau sampaikan pada teman-teman, jadi Anda itu di muda itu harus sudah mulai ditempa, siap ya? Siap. Nah, makanya saya mau sampaikan pada teman-teman itu, apalagi yang wanita nih, saya mau sampaikan pada teman-teman. Buat yang kadang-kadang nih, yang kuliah, beres kuliah, udah tenang aja lah, kita mau fokus kuliah dulu. Selesai kuliah, mulai kaget, selamat datang dunia. Mulai kaget, ternyata nyari kerja aja susah. Betul, ketika kerja dia mindsetnya tadinya wah habis kuliah pasti beres, saya kerja akhirnya saya kaya. Ternyata hampir gitu. Ternyata susah ketika kerja, betul. Akhirnya apa? Yang tadinya impiannya mau padahal niat kuliah dulu apa? Ingin membahagiakan orang tua. Selesai beres kerja, habis kuliah kerja, boro-boro buat balik modal kuliah, betul. Gaji cuma cukup buat makan diri sendiri. Pertama semangat, kenapa? Kerja cukup, dia cukup karena masih hidup sendiri. Betul. Ketika menikah, penghasilan terbagi. Boro-boro buat ngasih orang tua, buat ngehidupin keluarga kecilnya aja nggak mampu. Ya salam. Betul. Akhirnya apa? Utang. Ya akhirnya ibaratnya buyar, impian membahagiakan orang tuanya udah hilang semua. Itu baru anak satu, apalagi anaknya 3. Ya salam. Ya makanya yang perempuan jangan ribut jodoh-jodoh ya. Emang mau cepet hamil? Sukses. Karena perempuan itu harus jauh lebih cepat suksesnya dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena Anda menikah. Kalau udah menikah ini, udah punya anak, ya udah. Hamil aja udah berapa bulan. Sama lahir ngurus anak, kamu udah 2 tahun libur mesti kerja. Betul? Ya. Akhirnya karena kalau cuma ngandelin kerja, akhirnya apa? Kerja uangnya nggak cukup, suami kerja juga nggak cukup, akhirnya istri kerja, suami kerja, anak Titipin. Masa mau kayak gitu masa depan? Jangan. Mau masa depan seperti itu? Nah, maka apa solusinya? Apa persiapan buat itu? Ya syukur-syukur kalau dapat jodoh yang mapan. Kalau apa persiapan Anda buat itu? Ya, yang cowok pun, yang cowok ini harus kaya mau nggak mau. Karena namanya di Indonesia ini, kita ini hidup keluarga besar. Betul? Ya. Banyak yang butuh ditolong. Banyak. Nah, jangan egois nolong diri sendiri doang. Betul ya? Betul. Makanya saya mau sampaikan, Anda harus punya penghasilan yang besar. Karena tanggung jawab Anda tuh banyak. Orang tua Anda tanggung jawab Anda bukan? Iya. Orang tua, istri, anak, adik perempuan, semua itu tanggung jawab Anda.
mertua. Bisa tidak? Berarti harus kaya kan? Ya. Nah udah ada solusi belum buat kayanya? Betul ya? Makanya saya mau sampaikan pada teman-teman, maka harus dari sekarang harus punya motor. Siap ya? Jadi mungkin itu aja yang saya mau sampaikan pada teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat karena sudah waktu berbuka ya. Belum. Oh belum ya. Dahsyat. Jadi artinya saya mau sampaikan pada teman-teman, jadi jangan kembali pada diri Anda, Pak. Saya udah mantap, saya siap perjuangkan modalnya, Pak. Tapi Pak, saya meminta pendapat dulu sama teman saya. Nggak apa-apa kalau Anda meminta pendapat setelah ini silahkan. Cuma saran saya kalau Anda meminta pendapat dulu, lihat dulu orangnya. Orangnya udah terbukti sukses apa belum? Kalau buat dirinya sendiri aja hidupnya masih berdarah-darah, ngajarin Anda soal sukses apa enggak, begini, begitu, begini. Dia aja nggak bisa sukses. Kasih pendapat sama Anda, uniknya Anda ikutin loh. Insya Allah ikut gagal juga ya. Betul. Artinya apa, mau sukses mintalah pendapat dengan orang yang sudah terbukti Sukses. Lakukan seperti apa yang orang sukses lakukan, pasti kita bakal nikmati apa yang orang sukses nikmati. Betul ya? Betul. Oke, saya mau sampaikan pada teman-teman, jadilah kembali pada diri Anda. Percayalah teman-teman, hidup hanya satu kali, hidup hanya sementara. Artinya di hidup yang hanya satu kali, hanya sementara, hidup kita nggak boleh biasa-biasa aja. Hidup kita harus spektakuler, harus bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Kenapa? Karena hidup hanya satu kali. Kalau hidup dua kali, Anda mau santai-santai dulu, terserah Anda. Betul. Tapi sayangnya hidup hanya satu kali. Artinya saya mau sampaikan pada teman-teman, pastikan habis-habisan. Ya, kerjakan serius, percayalah jika kita mau melakukan sesuatu hal yang orang-orang di luar sana tidak mau melakukan, maka kita akan melakukan sesuatu hal yang orang-orang di luar sana. Orang benar saya mengatakan kita biasa Tuhan dari sini mendapatkan ciptaan biasa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di puncak kesuksesan. Saya kembalikan kepada MC kita.